dihitung rendah oleh manusia, namun kau jalani semua. Di Golgota tubuhmu terluka, paku menembus tangan dan kaki, darah mengalir di kayu salib untuk menebus hidup kami. Kita pada pembacaan epistel kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 5 ayat 6b sampai dengan 8. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengakrimi seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi. Ini kan kita tetap berdoa.
di hadapan dunia yang menggoda sudah tak berperi. Tuhan, Kalvari yang mengalir, yang tidak percaya, telah mengubah jalan hidupmu yang penuh dengan kegagalan. Hari demi hari, kelakuan tidak pernah baik di hadapan. Maka engkau sendirilah yang melakukan yang tidak baik dan yang tidak benar di hadapanku. Anakku, dosamu telah diampuni. Jangan siksa diri dengan hati mendua. Aku Tuhanmu, berdoalah kepadamu. Kuasaku akan menyertai engkau sampai kau dunia. Aku akan memeluk engkau dengan damai sejahtera. Cinta dan damaiku akan kuberikan padamu. Yakinkan dirimu. Yakinkan akan dirimu, anakku. Sesungguhnya cobaan yang kuberi ialah untuk perbaikan sempurnamu sebagai umat manusia. Darahku mengalir dari bukit Golgota ke dalam hati hambamu. Bersabarlah anakku, tidak lama lagi. Jangan engkau meninggalkan aku. Jangan engkau meninggalkan malam hari. Jagalah dirimu, berdoalah untuk dirimu dan orang-orang yang disakiti, supaya rohku turun atasmu. Jangan berpaling kepada kejahatan, agar mukaku tidak menerpa engkau. Kemalangan orang benar sangat banyak, tetapi aku Tuhan Allah melepaskan dan melindungi engkau. Ingatlah anakku, ingatlah anakku, ingatlah anak-anakku. Kuasaku melesat sampai ke langit cerah, bahkan sampai ke 9 langit mendayu bintang. Aku menjaga engkau. Percayalah, percayalah, damaiku menyertai engkau sampai ke akhir hidupmu. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats khotbah kita pada hari ini terambil daripada Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sudah pasti itu berita tentang kebangkitan Yesus. Kami bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu di atasnya.
Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan." Segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari guru itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sekian pembacaan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi, saya sangat bersuka cita dapat hadir di tengah-tengah saudara. Guys, Tuhan masih berkenan memberikan pertemuan yang indah, pertemuan di dalam pesta bagi kita semua yang saling mengasihi walaupun di dalam umur yang sudah tua. Itulah makanya ketika kami diberikan kesempatan di sini untuk berkhotbah pada saat ini, kami sangat bersuka cita dan mengatakan puji Tuhan, sebab masih ada kesempatan untuk membagikan firman Tuhan, terlebih-lebih di dalam pesta Paskah pada hari ini. Saudara-saudara, apakah kedengaran ke belakang? Coba lihat 1 Korintus 15 ayat 14. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Saudara-saudara yang kami kasih, keunikan kekristenan terletak bahwa Yesus bangkit. Keistimewaan kekristenan ialah Tuhan bangkit. Coba lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 8. Memang, saudara-saudara, bukan peristiwanya yang penting. Bukan peristiwanya yang penting, tetapi yang penting adalah kuasa kebangkitan itu. Kuasa, bukan peristiwa. Peristiwalah yang kita rayakan seperti ini. Peristiwa kebangkitan. Oleh karena itu bisa sebentar saja sudah lewat. Tetapi yang sebenarnya yang harus kita yang alami adalah kuasa kebangkitan itu. Dunamis, dinamis. Kalau kuasa Paskah itu sudah kita
hidupi, sudah benar-benar mewarnai hidup kita, sudah benar-benar kita alami, kalau puasa Paskah sudah merupakan bekerja dan menjadi hidup kita, hidup saudara-saudara. Apa yang pasti terjadi? Perubahan pasti terjadi. Perubahan pasti terjadi di gereja ini. Paling sedikit indikasinya bisa kita lihat, bisa kita rasakan dengan suasana damai di gereja kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus bergembira, kita harus mengucap syukur dan menyanyi. Walaupun kenyataan yang kita hadapi dalam hidup ini berbicara dengan sangat keras, berbagai-bagai tantangan yang kita hadapi, berbagai-bagai masalah, problema yang kita hadapi, kita bergembira, mengucap syukur dan menyanyi, karena sesudah kematian ada kebangkitan, ada hidup yang menanti. Sesudah kematian ada kebangkitan. Sesudah kematian ada hidup yang menanti. Inilah berita Paskah bagi kita semua, bagi ibu-ibu, bagi saudara-saudara, bagi bapak-bapak. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu kepada kami, sehingga kami makin mengerti upah kemenangan-Mu bagi kami, keselamatan yang Kau berikan kepada kami, makin bisa kami hayati, makin bisa kami mengerti. Ya Tuhan, pimpin kami, tolong pegang tangan kami dikala kami berjalan adalah seperti orang-orang yang menang karena kebangkitan. Terima kasih ya Yesus, firman-Mu telah kami hayati. Amin. Ada kebangkitan, ada kehidupan, ada kemenangan. Kepada Allah beri puji. Bagi saudara-saudara di dalam bahasa Batak Toba, jalo hamuma pasu-pasu siat dewata amata. Di pasu-pasu tiada dirapoti Tuhan dewata mahamu. Di sedang Tuhan dewata mabuhina Tuhanmu. Jala asi marohana jahat. Di dopak Tuhan dewata mabuhina Tuhan. Jalan di pasar madamena tuton di munami. Amin.